Shalom, nggak suka cita, haleluya. Ya, minggu ini kita punya tema adalah pikiran yang benar. Pikiran yang benar, saudara. Kalau ada pikiran yang benar, berarti ada pikiran yang tidak benar. Amin. Kalau ada pikiran yang benar, berarti ada pikiran yang tidak benar. Dan Tuhan mau kita berjalan sesuai dengan pikiran Kristus. Dan ayat pembacaan kita hari ini, nanti saudara baca di dalam Filipi pasal yang kedua, mulai dengan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara bisa baca itu nanti di rumah, dan poin-poin saya juga nanti dari ayat-ayat tersebut. Jadi nanti kita baca saja dengan poin-poin yang akan saya sampaikan kepada saudara. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa Allah itu memperhatikan kehidupan manusia batinia kita, ya. Tapi bukan cuma manusia batinia kita, tetapi juga Allah memperhatikan kehidupan kita dari pikiran kita. Karena saudara, cara kita berpikir itu menentukan bagaimana sikap atau orang itu sendiri. Dari cara kita berpikir menentukan bagaimana orang tersebut hidup dan siapa sebenarnya orang tersebut. Karena saya percaya hasil yang baik itu tidak akan dilahirkan dari cara yang buruk. Slide yang nomor 4. Ya, tidak mungkin saudara pikiran yang baik itu akan melahirkan hasil yang buruk. Demikian sebaliknya, pikiran yang buruk tidak akan mungkin menghasilkan pikiran yang baik. Karena cara berpikir kita itu menentukan siapa diri kita sendiri. Seorang yang bernama Marcus Aurelius, saudara, dia adalah seorang kaisar Roma dan seorang filsuf pada zamannya. Dia berkata demikian, "The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts." Jadi kebahagiaan itu kita dapatkan tergantung kualitas pikiran kita. Kita bisa bahagia atau tidak bahagia itu tergantung daripada kualitas kita berpikir. Karena itu saudara, pikiran ini menentukan langkah hidup kita. Seorang mantan istri Presiden Amerika Serikat, Theodore Roosevelt, dia berkata demikian, saudara. Ada 3 jenis pikiran manusia. Yang pertama adalah pikiran kecil, dan kedua adalah pikiran sedang, dan yang ketiga adalah pikiran besar. Nah, seseorang yang memiliki pikiran kecil itu ciri khasnya apa? Seorang yang memiliki pikiran kecil ciri khasnya apa? Suka membicarakan orang lain, yang selalu dibicarakan tentang kejelekan orang. Tahu nggak kamu, orang itu bla 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 bla. Itu orang yang berpikiran kecil, selalu menceritakan tentang orang lain, suka membicarakan. Ini suka gosip, sudah. Orang yang berpikiran kecil dia juga gosip kemana-mana. Lalu dikatakan ada pemikiran yang sedang.
orang yang memiliki pikiran yang sedang, ciri khasnya apa? Ciri khasnya bicara tentang peristiwa, berbicara tentang event. Dan orang yang berpikiran besar, ciri khasnya dia membicarakan tentang ide. Nah, tahukah saudara bahwa kita ini manusia memiliki 3 pikiran ini? Ya. Kita ini manusia ada di dalam 3 pikiran ini, yaitu pikiran kecil, pikiran sedang, pikiran besar. Tergantung kita ada di mana. Seorang yang bernama Isaac Newton, saudara, satu kali dia duduk di bawah pohon apel, gitu saudara ya. Dia duduk-duduk karena habis bekerja dan dia ambil angin, begitu saudara ya. Dia duduk di bawah pohon apel, lalu tiba-tiba waktu dia duduk, 1-2 pohon apel itu jatuh. Ya, jatuh dan persis mengenai kepalanya, saudara. Nah, kalau orang yang berpikiran kecil, dia akan berkata begini, ya, ada orang ini yang kurang ajar melemparin saya dengan buah apel. Itu orang yang berpikiran kecil. Tapi orang yang berpikiran sedang, saudara, dia akan berkata begini, ya, saya lagi enak-enak duduk, kok ada orang yang lempar saya apel? Itu orang yang berpikiran sedang. Tapi kalau dia berpikiran besar, saudaraku, dia akan berbeda. Seorang yang berpikiran besar itu dia akan berkata, kenapa apel ini jatuhnya ke bawah, bukan ke atas? Yang dibicarakan, yang dipikirkan itu ide, inspirasi. Makanya kita tahu akhirnya lahirlah yang namanya teori relativitas. Itu ditemukan oleh Isaac Newton. Dari mana datangnya? Dari seorang yang memiliki pikiran besar. Nah, saudara, kita belajar hari ini bagaimana kita memiliki pikiran yang benar. Kalau saudara baca di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, Alkitab berkata begini, jadi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat mengerti mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kata bertobat atau pertobatan dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata metanoia. Metanoia artinya perubahan pola pikir, perubahan cara kita berpikir. Ya, karena itu seseorang yang bertobat itu dimulai dari pola berpikirnya. Yesus pernah berkata dalam perumpamaannya, tidak mungkin seseorang itu menampalkan kain di dalam baju yang lama. Karena kalau ditampalkan kain ditampalkan dalam kain baju yang baru. Karena kalau kain baju yang baru ditampalkan dengan kain yang nggak akan bisa berguna. Tetapi saudara, Yesus juga berkata begini, tidak ada gunanya seseorang mempunyai anggur, lalu anggur yang baru dituang dalam kantong yang lama. Anggur yang baru itu harus dituang di dalam kantong yang baru. Supaya apa? Supaya anggur itu tetap kuat, tetap awet dan tahan, karena mengalami fermentasi. Nah, Yesus berkata bahwa cara-cara yang lama itu tak akan bisa dibawa dengan cara hidup kita yang baru. Waktu kita hidup baru di dalam pertobatan, maka cara yang lama itu harus ditinggalkan. Pola berpikir yang lama itu harus ditinggalkan. Kita harus berpikir seperti Kristus berpikir. Karena itu dalam Filipi pasal yang kedua dikatakan bahwa hendaklah kamu bersama memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudara, saya percaya sebelum Tuhan memberkati kita, Dia terlebih dahulu itu mengubah pola pikir kita. Amin. Amin, saudara. Ya, sebelum Tuhan memberkati kita, pasti yang pertama yang Dia ubah itu apa? Cara berpikir kita, pola berpikir kita. Kalau saudara baca kisah perjalanan bangsa Israel ketika dia mau masuk ke tanah Kanaan, Musa mengutus 12 pengintai, saudara.
Ya, 12 pengintai pergi, saudara, lalu pulang, beda. Hasil yang didapatkan di sana, yang dibawa pulang itu beda. 10 orang mengatakan sesuatu yang pesimis, tetapi yang 2 orang mengatakan sesuatu yang optimis. Yang 10 bilang begini, kita nggak mungkin bisa mengalahkan orang-orang Kanaan, karena orang-orang Kanaan itu adalah orang-orang yang berbadan besar, raksasa-raksasa. Kita nggak mungkin bisa mengalahkannya. Kita ini cuma seperti belalang-belalang di hadapan mereka. Tapi Yosua dan Kaleb ini berbeda. Dia berkata begini, kita akan maju dan kita akan mengalahkan mereka. Dan pikiran yang positif itu, saudaraku, menghasilkan kekuatan yang besar. Pikiran yang optimis itu menghasilkan berkat Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dan apa yang terjadi? Kita melihat akhirnya bangsa Israel berhasil masuk dalam tanah Kanaan. Karena apa? Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Yosua dan Kaleb. Pikiran yang positif yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb. Nah, saudara, saya kasih contoh satu ilustrasi tentang memandang gelas ini, saudara. Seorang yang punya pikiran yang positif tentu dia seorang yang optimis. Tapi orang yang berpikiran negatif itu selalu pesimis. Nah, orang yang optimis itu, ya, yang pertama dia mensyukuri yang dia miliki. Dia selalu mensyukuri yang dia miliki. Hari ini mungkin dia dapatnya segini, dia bersyukur. Dia percaya bahwa walaupun cuma sedikit, ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang harus dia syukuri. Amin. Nah, orang yang optimis juga percaya kesempatan itu selalu ada. Tidak selamanya orang benar itu ditinggalkannya. Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang berpikiran positif, orang yang optimis, dia selalu percaya bahwa segala sesuatu pasti ada kesempatan. Amen. Karena tidak mungkin tidak ada jalan keluar di dalam setiap masalah dalam hidup kita. Amin. Tadi kita nyanyikan, Dia Allah yang membuat jalan. Ya, Allah itu bukan cuma sekedar buka jalan, tetapi Dia juga buat jalan. Kalau buka jalan berarti jalannya itu sudah ada, tinggal dibuka kalau kita lewat. Tapi kalau buat jalan, jalannya memang tidak ada, langsung dibuat di situ. Amin. Dan Allah kita adalah Allah yang membuat jalan. Waktu kita menemukan jalan buntu dalam setiap persoalan kita, kita percaya, kita optimis, kita berpikiran yang positif bahwa saya percaya selalu ada jalan yang Tuhan berikan. Amin. Nah, orang yang optimis itu menanggapi masalah dengan positif. Waktu dia lihat masalah, dia nggak melihatnya dari sisi yang negatif, tapi dia melihat dari sisi yang positif. Saudara, masalah sebenarnya itu sama dalam kehidupan kita, cuma tergantung cara pandang kita melihat masalah itu. Seorang yang optimis, dia selalu berpikiran yang positif. Dia tidak akan pernah berpikiran tentang hal-hal yang negatif. Satu kali ada seorang ibu, jam 10 malam, saudara. Dia sudah mau tidur, lalu dia matikan lampu-lampu rumah. Waktu dia sudah matikan lampu-lampu rumah, dia mau masuk kamar, tiba-tiba pintu diketuk. Wah, ibu ini kaget. Kok malam-malam begini ada tamu? Siapa? Dalam keadaan was-was, ibu ini mulai membuka pelan-pelan jendelanya, order jendelanya. Dia mulai buka pelan-pelan. Dia lihat, dia intip, orangnya tidak dia kenal. Badannya tinggi, besar, kumisnya brewok, saudara ya. Kumisnya brewok, kumisnya tebal, brewok, saudara. Pakai jaket. Ibu ini takut, jangan-jangan preman punya niat jahat. Udah kayak gitu, bawa kantongan tas hitam, manusia. Dia pikir jangan-jangan orang merampok rumah saya. Orang ini ketuk pintu lagi.
Anaknya dari lantai 2 lihat ke bawah. Oh, langsung dia berteriak dari bawah tangga. "Ma, kenapa nggak dibuka pintunya?" Mama bilang, "Siapa? Buka. Siapa? Mama nggak kenal. Buka pintunya, Ma. Itu saya lagi pesan pizza." Mamanya bilang, "Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu pesan pizza?" "Iya, soalnya tadi lapar, keburu nggak kuat saya pesan secara online." Nah, orang yang pesimis selalu berpikir negatif kepada orang lain. Tapi orang yang optimis selalu berpikir yang positif. Rupanya orang itu bukan preman. Orang itu adalah tukang pengantar pizza pesanan anaknya. Saudara, orang optimis juga selalu ingin belajar dan lebih baik. Amin. Dia tidak akan mungkin menyerah. Dia tahu bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Itu orang yang optimis. Walaupun dia gagal hari ini, dia tidak akan pernah menyerah. Dia akan terus maju dan terus maju dan terus maju. Ya, saudara kenal yang namanya Thomas Alva Edison. Satu kali ketika Thomas masih kecil, masih anak, saudara, kepala sekolah menitipkan surat kepada Thomas Alva Edison untuk diberikan kepada mamanya. Waktu mamanya terima surat itu, mamanya buka, lalu mamanya baca. Waktu mamanya baca surat itu, mamanya terdiam dan sempat kaget dan juga sempat menahan air mata. Waktu mamanya membaca surat itu, si Thomas Alva Edison melihat mamanya, lalu mamanya ditanya, "Ma, apa isi surat dari kepala sekolah?" Mamanya bilang gini, "Oh, ini enggak. Kepala sekolah bilang, kamu itu anak yang pintar, kamu itu anak yang cerdas, kamu itu anak yang jenius. Karena kamu jenius, makanya kepala sekolah bilang guru-guru nggak sanggup mengajar kamu. Makanya diserahkan sama mama supaya mama yang ngajar kamu." Oh ya udah deh, kalau mama yang ngajar juga nggak apa-apa, saudara ya. Nah, saudara tahu berapa puluh tahun kemudian kita tahu Thomas Alva Edison akhirnya menjadi orang yang luar biasa. Dia menemukan lampu pijar, saudara. Ada 1.300 penemuan patennya yang ditemukan oleh seorang yang bernama Thomas Alva Edison. Dalam penemuannya menemukan lampu pijar, apakah dia tidak pernah gagal? Pernah. Kurang lebih 30.000 kali dia gagal. Tapi dia gak pernah berhenti mencoba. Waktu dia gagal, dia coba lagi. Dia gagal, dia coba lagi. Dia gagal, dia coba lagi. Ya, dia gagal, dia coba lagi. Dia gagal, dia coba lagi. Dan akhirnya dia berhasil. Satu kali Thomas Alva Edison membuka lemari tempat surat-surat di mana keluarganya menyimpan surat-surat berharga. Karena waktu itu mamanya sudah lama meninggal, lalu dia membuka beberapa file-file surat yang ada di dalam lemari itu, dan dia menemukan satu amplop yang diterima oleh mamanya pada waktu dia masih kecil, dikirim oleh kepala sekolah. Waktu itu dia membukanya dan kemudian dia membaca. Waktu dia membaca surat itu, dia sampai gemetar dan nangis. Karena apa yang dibacakan mamanya itu tidak sesuai dengan isi surat yang diterima oleh mamanya. Dia berkata begini, "Seandainya dulu mama membacakan surat itu persis seperti yang ditulis oleh kepala sekolah, mungkin hari ini saya akan menjadi orang yang gampang menyerah. Mungkin hari ini saya tidak akan menjadi orang yang berhasil." Saudara, orang yang berpikiran optimis selalu ingin belajar dan selalu ingin lebih baik. Amin. Haleluya.
tahun 2021 keadaannya tidak semakin baik, saudara. Tapi saya percaya orang yang punya pikiran yang optimis, selalu berpikiran yang positif, dan kita percaya the new season of blessing itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Pekerjaan saudara, dalam pekerjaan saudara, jangan pernah pesimis. Jadilah orang-orang yang optimis, yang selalu percaya bahwa di balik setiap kesulitan ada mujizat. Amin. Kadang-kadang kita minta mujizat tapi nggak mau susah. Kesakit, orang minta mujizat kesembuhan harus mengalami sakit dulu. Betul nggak? Bagaimana bisa mengalami mujizat kesembuhan kalau nggak sakit? Orang kepingin mengalami mujizat keuangan, nggak punya uang dulu. Kalau saudara punya uang, nggak mungkin mengalami mujizat keuangan. Di saat kita nggak bisa berbuat apa-apa, di saat kita mengalami hal-hal yang tidak mungkin kita bisa menemukan jalan keluar, disitulah mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, tapi orang yang pesimis, orang yang memiliki pikiran yang negatif beda. Orang yang berpikiran negatif itu selalu mencari-cari kekurangan. Kamu tadi salah ya, bla 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 bla. Nggak pernah melihat kelebihan orang lain. Tahukah saudara bahwa setiap kita itu diciptakan Tuhan masing-masing unik? Amin. Haleluya. Suami istri, saya mau bilang, kalian itu masing-masing unik. Istilahnya barang antik, saudara. Limited edition. Amin. Yang namanya Gelbinarta ini gak ada duanya, satu. Ya sudah kayak gini. Tabiat saya ya kayak begini sudah. Dan yang bisa mengatasi kekurangan saya, kelemahan saya, nggak bisa orang lain, istri saya. Pasangan kita yang bisa mengatasi kelemahan kita, betul? Ya, makanya kalau saudara cerita kelemahanmu kepada pasanganmu, kepada orang lain, mungkin dia bisa kasih masukan, tapi dia nggak akan bisa menyelesaikan masalahmu. Karena yang bisa menyelesaikan masalah pasangan kita adalah kita sendiri. Yang bisa kuat menghadapi pasangan kita adalah kita sendiri. Makanya Tuhan kalau kasih jodoh itu nggak mungkin sembarangan. Pasti saling menopang, saling menguatkan, saling membangun. Amin. Jangan pernah menyesal untuk menikah. Haleluya. Ya. Kalau saudara sudah menikah, syukuri. Kalau belum menikah juga bersyukur. Minta jodoh dari Tuhan. Memang menikah itu tidak enak, saudara. Enaknya itu cuma 40%. 60% itu enak sekali banget, saudara. 40% enak, saudara. Tapi 60% itu enak sekali banget. Ya, haleluya. Nah, orang yang pesimis itu mencari kekurangan. Orang yang pesimis juga minder. Ayo kamu bikin. Aduh, saya nggak bisa, Pak. Saya tidak tahu apa-apa. Ya, minder. Saudara, minder itu beda dengan rendah hati ya. Minder itu sombong yang tersembunyi. Ya. Minder itu seperti orang yang meninggikan diri di atas gunung Ciklok. Nah, itu orang minder, saudara. Ya. Dia sebenarnya merasa diri rendah hati, tapi sebenarnya dia sedang meninggikan dirinya. Dan orang yang pesimis selalu merasa nggak mampu. Saya beritahu kepada saudara, Tuhan itu kasih kita kemampuan masing-masing. Amin. Haleluya. Dan percaya bahwa kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup saudara diberikan Tuhan untuk saudara bisa maksimal dalam hidup ini. Dikasih satu pun syukurin, kerjakan dengan maksimal. Amin. Dikasih 2 talenta, syukurin, kerjakan dengan maksimal. Dikasih 5 talenta, syukurin, kerjakan dengan maksimal. Saya percaya waktu kita percaya penyertaan Tuhan, Tuhan akan berkati kita. Nah, orang yang pesimis itu fokus pada masalah, bukan solusi. Seorang yang berpikiran negatif itu selalu melihat masalah, bukan jalan keluar. Aduh, begitu ada masalah, bingung sudah menyelesaikannya. Kenapa? Yang dilihat cuma masalahnya, bukan jalan keluarnya. Ya, bukan jalan keluarnya, tapi masalahnya. Nah, ini yang seringkali mengganggu kehidupan kita, saudara. Karena itu bagaimana kita berpikir itu menunjukkan siapa diri kita.
Bagaimana pikiran kita yang tidak baik itu bisa berubah, itu tergantung bagaimana kita optimis menjalani kehidupan ini. Amin. Nah, karena itu saya akan bagikan kepada saudara ada 3 poin bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang benar di dalam kehidupan kita. Mengenai pikiran yang benar itu seperti apa dan bagaimana caranya agar kita memiliki pikiran yang benar. Terbaca di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Filipi pasal yang pertama, Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saudara, yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang benar? Yang pertama adalah kita harus memiliki pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Jadi pikiran kita, saudara, saya mau beritahu kepada saudara, otak manusia ini diciptakan Tuhan itu luar biasa. Otak manusia ini kecil seperti bapau gitu, saudara. Tapi saudara tahu itu luar biasa besarnya. Otak manusia ini terdiri daripada ribuan sel-sel, ya. Dan saudara, otak manusia itu diberikan oleh Tuhan untuk apa? Untuk melakukan segala sesuatu dengan sesuatu yang luar biasa. Ya, beda dengan hewan, saudara. Binatang itu punya otak apa tidak? Hah? Tidak. Hanya manusia yang dikasih otak. Manusia punya otak. Binatang punya otak. Binatang punya otak. Hah? Tidak. Tidak ya. Yang punya otak angkat tangan. Kalau binatang punya otak. Oh. Yang tidak punya otak. Oh. Yang lain. Coret yang tidak benar ya. Binatang punya otak. Tapi binatang itu nggak punya pikiran. Betul? Betul apa salah? Nah, binatang dengan manusia itu berbeda, saudara. Binatang itu melakukan sesuatu karena dilatih. Betul? Saudara pernah lihat topeng monyet? Tiba-tiba monyet bisa naik sepeda. Keliling-keliling sepeda. Ya. Lalu monyet itu bisa jalan kaki pegang payung. Kenapa dia bisa lakukan itu? Karena dilatih. Monyet itu otaknya nggak bisa seperti manusia. Manusia itu dikaruniakan Tuhan otak yang luar biasa, bisa berpikir sedemikian rupa, bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Manusia itu otaknya diberkati Tuhan luar biasa, saudara. Zaman dulu manusia hidupnya di mana, saudara? Di gubuk-gubuk. Karena manusia punya otak, manusia mulai mengubah tempat tinggalnya, bukan lagi di gubuk-gubuk. Mulai bikin apa? Kemah-kemah, mulai bikin rumah dari kayu, mulai dari batu bata, mulai akhirnya gedung bertingkat. Ya, dari dulu nggak punya handphone, saudara. Nggak ada handphone, komunikasi susah sekali dan jarak jauh. Zaman sekarang, hebat. Kenapa? Manusia yang memiliki hikmat otak yang diberkati Tuhan luar biasa, dia bisa menciptakan sesuatu. Itulah luar biasa. Tetapi seluruh otak kita yang luar biasa ini nggak ada artinya kalau Tuhan tidak memberkatinya. Karena itu yang pertama kita perlu menundukkan pikiran kita ini kepada Kristus. Amin.
Haleluya. Pikiran kita perlu ditundukkan kepada Kristus. Karena pikiran yang tidak ditundukkan kepada Kristus itu akan menjadi pikiran yang jahat. Ya. Saudara pikir orang-orang yang korupsi itu orang-orang bodoh? Orang-orang pintar, saudara. Lulusan ekonomi, doktor ekonomi mungkin, saudara, ya? Atau master ekonomi. Saudara pikir orang-orang yang menebang hutan di mana, di pedalaman Kalimantan atau di Papua itu orang-orang bodoh? Orang-orang pintar semua. Tapi karena pikirannya tidak ditundukkan kepada Kristus, akhirnya dia melakukan kejahatan. Orang pencuri motor, saudara, itu bukan orang bodoh, orang pintar. Sampai dia bisa membuka kunci, itu orang pintar, saudara. Betul gak? Pabrik nanti buat kunci motor yang lebih canggih. Nanti orang yang pikirannya yang tidak ditundukkan kepada Kristus, pikiran duniawi, pikiran yang jahat, itu bisa menemukan sesuatu, membuka itu lagi, saudara. Karena itu pikiran kita perlu ditundukkan kepada Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus, maka pikiran Kristus itu harus menguasai seluruh pikiran dan kehidupannya. Amin. Haleluya. Bukan cuma hidup kita, tapi pikiran kita juga harus dikuasai dengan Kristus. Nah, ditandai dengan apa? Ditandai dengan bagaimana kita memberikan nasihat yang mendidik, mengoreksi, dan membawa orang lain kepada kebenaran firman Allah. Pikiran Kristus itu adalah dia mengoreksi orang lain, memberikan masukan, mengasihi orang lain, tidak melihat manusia dari sisi yang negatif, tapi melihat manusia dari sisi yang positif. Kadang-kadang kita ini orang wilayah timur ini gampang sekali menghina orang. Menghina orang itu bisa spontan saja. Bahkan mengganti istilah-istilah itu bisa spontan saja. Mengganti julukan-julukan manusia itu dengan istilah bisa sembarangan, saudara. Ya, tapi kita sebagai orang yang benar, yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, kita harus menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Kita harus apa disini dikatakan menghibur, menasihati, ya, dengan kasih daripada Kristus, kasih mesra. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Waktu saudara lihat temanmu lagi susah, jangan disyukurin. Artinya disyukurin gini, syukur. Ya, tapi coba dibangun. Kamu lagi susah ya, apa yang bisa saya bantu? Apa perlu saya doakan? Itu orang yang memiliki pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Amin. Bukan malah dihakimi, sudah salah dihakimin, saudara. Sudah menderita, istilah peribahasa mengatakan sudah jatuh ketimbang tangga. Sudah jatuh ketimbang tangga, terus digigit anjing gila lagi. Ya, menderita sekali, saudara. Tapi kita sebagai orang yang memiliki pikiran Kristus, yang tunduk pada pikiran Kristus, kita harus membangun satu dengan yang lain. Amin. Waktu orang susah, dikuatkan. Waktu orang sakit, didoakan. Waktu mereka hilang pengharapan, kita kasih mereka kekuatan dan memberikan mereka semangat. Kenapa, saudara? Karena orang yang ada di dalam Kristus itu ditandai dengan memberi kasih yang tulus terhadap sesama. Kasihnya tidak pura-pura, kasihnya tulus. Amin. Kasihnya tulus juga terus ada dalam persekutuan yang erat sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Dengan demikian kita saling membangun satu dengan yang lain. Nah, pikiran tersebut akan terus ada jika pikiran kita itu ditundukkan pada Kristus. Kalau tidak, nggak akan bisa. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya pikiran kita bisa tunduk kepada Kristus? Yang pertama, saudara harus terus membaca firman yang adalah pikiran dari Kristus. Amin. Jadi supaya saudara bisa menundukkan pikiran kita kepada Kristus, jalan keluarnya adalah saudara harus selalu baca firman. Karena firman itu adalah pikiran Kristus. Firman itu adalah pribadi Allah sendiri. Waktu saudara baca firman, saudara sedang menundukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus.
Waktu saudara baca firman, saudara sedang membangun pemikiran-pemikiran yang optimis dalam hidup saudara. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Setiap orang yang merenungkan, memperkatakan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam, maka dia akan perjalanan yang dikatakan akan berhasil dan akan beruntung. Orang yang menundukkan pikirannya kepada firman Allah, maka dia akan melihat hari-hari ini akan penuh dengan kebahagiaan, akan penuh dengan keberhasilan. Amin. Haleluya. Mazmur pasal 1 ayat 1-3 dikatakan, orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, kehidupannya itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita mau berhasil tapi nggak mau baca Alkitab, nggak bisa. Minggu kemarin saya sudah katakan bahwa Alkitab itu adalah manual booknya Tuhan yang harus kita baca, lakukan dalam hidup kita. Karena waktu kita membaca Alkitab, maka kita akan melihat banyak hal-hal yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Yang kedua, terus ada dalam persekutuan yang erat dan saling membangun satu dengan yang lain. Jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Bulan Maret setelah ulang tahun gereja, kita akan mulai dengan namanya komunitas sel. Saya sudah mempersiapkan materi-materinya dan bahan-bahan komunitasnya. Ya, dan saudara, kalau nanti komunitas sel ini ada, saya harap semua saudara ada dalam komunitas. Karena di dalam komunitas itu kita dibangun satu dengan yang lain. Kita ini manusia diciptakan Tuhan bukan makhluk individual, saudara. Kita ini diciptakan Tuhan adalah makhluk sosial. Amin. Yang membutuhkan satu dengan yang lain, yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yang erat satu dengan yang lain. Gak bisa berdiri sendiri, gak bisa berjalan sendiri. Kita butuh orang lain. Mati saja kita butuh orang lain untuk angkat kita. Betul? Waktu kita lahir kita butuh orang lain untuk menolong orang tua kita sehingga kita bisa lahir dengan baik. Waktu kita belajar berjalan, kita juga butuh orang lain untuk menuntun kita. Dalam hidup ini kita nggak bisa berjalan sendiri, kita butuh orang lain. Dan di dalam komunitas itu, sudah dalam persekutuan dengan saudara seiman itu, kita saling membangun, saling mendoakan, saling melengkapi. Amin. Bukan saling menjatuhkan. Karena ada saling negatif, ada saling yang positif. Saling negatif itu saling menjatuhkan, saling fitnah, saling merugikan. Ya, itu saling yang negatif. Tapi saling yang positif itu saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan sebagai anggota dalam tubuh Kristus. Yang ketiga, pikiran yang ditundukkan kepada pikiran Kristus adalah caranya bagaimana? Terus melakukan kasih terhadap sesama. Waktu saudara belajar mengasihi orang, membagi kasih kepada orang lain, tanpa saudara sadar, saudara sedang menundukkan pikiran saudara kepada pikiran Kristus. Karena di situ saudara membuang keegoisan saudara, di situ saudara membuang keakuan saudara, di situ saudara membuang segala sesuatu yang menganggap diri saudara lebih penting daripada orang lain. Amin. Haleluya. Ya, makanya saudara terus mengasihi. Aduh Pak, saya susah mau mengasihi dia. Dia sudah sangat menyakiti saya. Justru disitulah engkau harus belajar menundukkan pikiranmu kepada pikiran Kristus, supaya kamu mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak mau melakukan dan mau mengasihi, maka kita tidak akan pernah memiliki pikiran Kristus. Pikiran negatif itu selalu berbuat jahat kepada orang lain. Tapi pikiran yang positif, pikiran yang benar, selalu berpikir yang baik kepada orang lain. Haleluya. Saudara, gak boleh lo menghina satu dengan yang lain, gak boleh. Karena sejelek-jeleknya manusia, dia adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan oleh tangannya Tuhan sendiri. Haleluya.
Jadi waktu saudara menjelekan orang, sudah hitam bandaki, maaf ya saudara ya, hitam bandaki itu pesek, pendek, macam-macam saudara. Kita ngomong kayak gitu sama orang yang adalah ciptaan Tuhan, sama dengan kita menghina Tuhan yang menciptakan dia. Amin. Karena itu nggak boleh. Kita nggak boleh menghina orang lain. Orang-orang yang sudah ditebus dari Yesus, mereka menjadi satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tidak ada lagi orang hitam, orang putih, rambut keriting, rambut lurus, mata sipit, mata besar, nggak ada lagi. Semua kita satu dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya. Makanya nggak boleh ras. Ya, kita nggak boleh ras, nggak boleh rasis. Anak Tuhan itu nggak boleh rasis. Oh, karena saya orang Jawa kumpul sama Jawa saja. Karena saya orang Serui, saya kumpul dengan orang Serui saja. Karena saya orang Jayapura, saya kumpul orang Jayapura. Karena saya orang Toraja, saya kumpul dengan orang Toraja saja. Tidak akan bisa. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, kamu saudaraku. Haleluya. Amin. Kita semua saudara di dalam Yesus Tuhan. DNA kita itu satu, darah Kristus, sudah itu aja. Amin. Mosenya setankah, itu marga saudara ya. Ya. Mau marganya apapun, kalau dia orang Batak marganya mau Tampu Bolon kah, mau Sianipar kah, Sianipar betul ya. Ya mau dia apa, mau kalau dia orang Toraja mau Tandiliki kah, mau rantai tampang kah, apakah rantai kapal kah? Tidak ada, semua kita satu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang dari Kalimantan, yang dari Jawa, yang dari Sulawesi, yang dari Papua, kita semua satu dalam Yesus Kristus. Karena itu saya tidak setuju kalau ada orang yang rasis. Saya pernah bikin status itu di Facebook saudara. Tiba-tiba merespon banyak respon. Ada teman satu yang memang selalu aktif di politik, dia inbox saya, Bapak Pendeta, saya sangat-sangat luar biasa bangga dengan Bapak Pendeta berani ngomong seperti ini. Saya bilang ya, karena Kristus juga bukan rasis. Amin. Haleluya. Harus mengasihi terhadap sesama satu dengan yang lain. Mau miskin mau kaya, kita semua sama. Kekayaan itu cuma titipan. Satu saat akan diambil, kita tidak akan punya apa-apa. Kita cuma dipercaya Tuhan untuk mengelola. Dan kalau Tuhan masih mempercaya kita, kelola itu dengan baik. Dan jangan lupa, setiap apa yang kita miliki, ada bagian orang lain yang Tuhan percayakan untuk kita bisa membagi kepada mereka. Haleluya. Amin. Ya. 1 Korintus berkata begini, ada benih untuk ditabur, ada roti untuk dimakan. Tetapi Tuhan menyediakan masing-masing kita benih. Masing-masing kita, Tuhan memberikan kita benih. Nah, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Kita mengasihi sesama kita. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki pikiran yang benar? Yang kedua, pikiran kita itu harus ditundukkan untuk melakukan yang terbaik kepada orang lain. Pikiran kita harus ditundukkan untuk melakukan yang terbaik kepada orang lain. Ini cara yang kedua untuk kita bisa memiliki pikiran yang benar. Pikiran yang sesuai dengan pikiran Kristus adalah kita harus menundukkan pikiran kita untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Siapapun itu. Kita ini kadang-kadang melakukan yang terbaik kepada orang lain kalau derajatnya lebih tinggi dari kita, kalau kedudukannya lebih tinggi dari kita, kalau kastanya lebih tinggi dari kita. Satu kali seorang supir pribadi, seorang pengusaha, saudara, dia datang pergi ke toko pakaian untuk mencari pakaian karena besok bosnya akan ulang tahun.
Ya pergilah ke toko pakaian butik yang cukup mahal di luar dari kemampuannya. Dia ingin memberi sesuatu yang terbaik di atas apa yang dia bisa lakukan, di atas daripada kebiasaan dia. Karena ini adalah bos yang paling baik dalam hidupnya dan dia memberikan yang terbaik. Lalu dia mulai memilih-milih. Waktu ditanya oleh penjualnya, "Bapak cari apa?" "Oh, saya cari baju." "Untuk siapa?" "Untuk bos saya." "Oh, kalau untuk bos saudara kasih ini aja." Karena dia lihat seorang supir gak punya kemampuan, udah kasih ini aja, harganya lumayan. Tapi bilang, "Enggak, ada yang lebih mahal dari ini." Lalu dikasih keluar yang ini harganya berapa? Sekian. Oke, dia bayar. Besok ulang tahun bosnya, dia kasih saudara. Bosnya yang termahal. Satu bulan kemudian, supirnya ulang tahun. Lalu bosnya ini pergi ke toko pakaian juga untuk membeli satu kado buat sang supirnya. Tapi beda, saudara. Orang yang bos ini pergi beli pakaian, waktu ditanya tukang toko, "Bapak cari apa?" "Saya cari baju." "Untuk siapa?" "Oh, supir saya besok ulang tahun." "Oh, kalau supir Bapak yang ini." "Wah, kemahalan Pak. Ada yang lebih murah dari ini." "Oh, yang lebih murah dari ini." Saudara lihat, sangat beda. Orang yang kedudukannya di atas itu kadang-kadang memberi seadanya. Tapi orang yang kedudukannya di bawah kadang-kadang memberi luar biasa. Dan kita di dalam Tuhan tidak boleh seperti itu. Kita harus memberi dengan hati yang tulus, dengan motivasi yang benar, bukan dengan tujuan yang lain. Amin. Kita harus melakukan yang terbaik kepada semua orang. Bukan karena dia pimpinan maka saya lakukan yang terbaik. Oh, bukan karena dia bawahan maka saya kasih dia sembarangan saja, asal-asalan lah. Gak apa-apa lah. Oh, dia cuma karyawan. Oh, dia cuma bawahan. Oh, dia cuma pembantu. Oh, dia cuma pesuruh kok. Nanti dikasih mahal-mahal juga dia gak bisa pakai. Dikasih yang mahal-mahal juga gampang rusak. Dikasih baju yang modelnya yang bahan bakar yang bahannya dari wool, ya nanti juga rusak waktu dicuci. Saudara, kita harus bisa memberikan yang terbaik kepada semua orang. Sekalipun dia bawahan, kita belajar untuk memberi yang terbaik. Terbaik di sini bukan berarti yang sembarangan. Amin. Haleluya. Jangan karena dia mentang-mentang orang pun bawahan, lalu kita kasih baju bekas kita. Ya, sudah lama nggak kepake, lumayan lah. Nggak boleh juga. Kita harus memberi yang terbaik. Haleluya. Kenapa? Karena orang pada umumnya itu lebih berpikir untuk kepentingan diri pribadinya. Mereka berpikir bagaimana untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya bagi dirinya. Bagaimana agar dirinya yang mendapat pujian. Bagaimana kepentingannya yang lebih bisa diakomodir. Itu adalah pikiran manusia di luar Kristus. Mereka hanya mau mementingkan dirinya sendiri supaya dia dapat nama, supaya dia dapat pujian, tapi memberinya dengan tidak tulus. Kita sebagai anak Tuhan harus memberi kepada semua orang dengan yang baik. Nah, bagaimana kita bisa memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, menundukkan pikiran kita kepada sesama dengan melakukan yang terbaik. Saudara, yang pertama saya tulis di sini adalah mengutamakan kepentingan saudara seiman jauh dari kepentingan kita. Kalau dia istri, ya kita harus utamakan kepentingan istri. Kalau dia suami, kita harus utamakan kepentingan suami. Kalau dia orang tua, kita harus utamakan kepentingan orang tua. Kalau dia adalah orang-orang seiman, kita harus mengutamakan mereka. Haleluya. Jauh daripada apa yang kita mau. Kalau kita bisa menolong lebih baik, mari kita lakukan lebih baik. Haleluya. Sebab Alkitab bilang begini, kalau ada orang datang kepadamu, lalu dia meminta sesuatu, mengharapkan pertolongan kepadamu, lalu yang diminta ada padamu, tapi kamu tidak memberikan, kamu berdosa. Ada nih
rumah 10 juta. Ada teman seiman datang minta tolong, bukan karena dia memang mau menipu, tapi sungguh-sungguh dia dalam keadaan kefefet. Bukan lagi kepepet, tapi kefefet. Ya, keadaan kepepet, saudara, harus diusir dari kontrakan rumahnya karena nggak bayar, butuh uang 1 juta. Kalau saudara memiliki pikiran yang ditujukan kepada sesama untuk memberikan yang terbaik, apa yang saudara lakukan? Bukan begini, Pak, Bu, bisa tolong saya mau diusir dari kontrakan saya butuh uang 1 juta. Oh, mau diusir ya? Aduh, kasihan ya. Iya, ini lagi susah, lagi corona. Tong juga usaha susah. Tong juga mau bikin ini, mau bikin itu, tak bisa. Tong berdoa saja, berdoa. Saudara, berdoa itu tidak cukup. Perlu ada action. Amin. Perlu ada tindakan. Waktu dia berdoa, ya, apakah selesai masalahnya? Tidak. Saudara harus bertindak. Pergi ke kamar, ambil uang 1 juta, kasihkan dia, berkati dia, dan katakan, ini kiranya Tuhan menolong engkau. Pulang, masalahnya selesai. Ada banyak kita terlalu rohani di dalam menolong orang. Yuk kita doa ya, kita doa. Oh Tuhan, oh Tuhan, sambil kepalanya luncur. Nggak bisa gitu. Doa tidak cukup, tindakan itu jauh lebih baik. Haleluya. Ya, karena itu kita harus mengutamakan kepentingan saudara seiman. Yang kedua, tidak hanya memikirkan keperluan sendiri, tapi juga orang lain. Kalau di rumah kita punya makanan lebih, kita bisa berbagi. Amin. Jangan makanannya lebih, nggak habis dimasukin kulkas. Besok mau makan dikeluarin lagi di kulkas, dipanaskan lagi, nggak habis dimasukkan lagi di kulkas. Besok mau makan dikeluarin lagi, dipanaskan lagi. Lama-lama itu ikan itu daging kena flu karena masuk dingin keluar panas, masuk dingin keluar panas gitu. Bagi, amin. Aduh Pak, ini sayang. Ya sudah, melakukan firman itu saudara sebenarnya gampang kok. Diperlukan ketaatan saja. Kalau kita masih egois, gak akan bisa lakukan firman. Karena itu kita harus belajar untuk taat. Memikirkan keperluan orang lain itu jauh lebih baik daripada memikirkan kepentingan diri sendiri. Yesus kalau dia mementingkan dirinya sendiri, dia gak akan datang ke dunia ini, saudara. Makanya dalam Filipi itu dikatakan bahwa dia meninggalkan keadaannya sebagai Allah dan turun ke dunia ini menjadi manusia, bahkan merendahkan dirinya menjadi seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima yang kita baca, yang dalam bacaan kita. Ya, mementingkan orang lain, memikirkan keperluan orang lain. Haleluya. Apalagi di zaman-zaman seperti ini, zaman susah. Kita perlu memikirkan orang lain, jangan hanya diri sendiri. Amin. Ya, jangan hanya diri sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, terakhir, bagaimana kita memiliki pikiran yang benar. Yang ketiga adalah pikiran kita harus ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain. Pikiran kita harus ditundukkan untuk tidak merendahkan orang lain. Di dalam Filipi pasal yang kedua tadi, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-11, nanti saudara baca saja di rumah. Saudara, Yesus itu memberi contoh buat umatnya, buat saudara dan saya. Bagaimana dia merendahkan dirinya, bahkan taat sampai mati. Nah, seringkali sebagai orang percaya, saudara, kita menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Bahkan kita menganggap bahwa kita lebih pintar dari orang lain. Kita menganggap kita lebih kaya dari
Tapi Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap memiliki kerendahan hati. Haleluya. Seperti air yang mengalir. Air yang mengalir itu membutuhkan tempat yang lebih rendah. Betul? Kalau tempatnya semakin rendah, semakin air itu mengalir kencang. Semakin rendah tempatnya, semakin kencang air itu akan mengalir. Semakin rendah, semakin kencang air itu akan mengalir. Semakin kita merendahkan hati, semakin berkat itu melimpah dalam hidup kita. Amin. Semakin rendah hati, berkat semakin melimpah. Kalau kita kaya, jangan bilang gini, karena aku usaha hebat, karena aku lulusan luar negeri, karena aku orang hebatnya. Kalau kita berhasil, kita kaya, kita ambil lagi, Tuhan terima kasih, karena anugerah-Mu saya bisa memperolehnya. Amin. Saudara ada dalam posisi yang baik, saudara jangan bilang gini, siapa dulu ini usaha kerja keras saya sehingga saya bisa menjadi direktur utama PT Angin Ribut. Ya, jangan. Katakan, Tuhan terima kasih karena anugerah yang Kau berikan kepadaku, aku bisa ada di posisi ini. Amin. Dan kalau saudara ada di posisi ini, jangan lupa orang di bawah saudara. Ajar mereka juga supaya mereka juga bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Haleluya. Jangan egois. Jangan egois. Rendah hati. Yesus itu sosok yang luar biasa. Dia selalu rendah hati. Walaupun dia Tuhan, dia mau menjadi manusia, bahkan mau jadi hamba, mati di atas kayu salib. Bahkan dalam perjalanan kehidupannya di dunia ini, dia selalu melayani orang-orang yang susah. Dia merendahkan hatinya, dia dihina, dia gak balas hinaan itu. Dia dicaci maki, dia gak balas caci maki itu. Waktu dia dihina, dicaci maki, dia dinudai, dia difitnah, dia cuma bilang gini, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, hendaknya kita berpikir bahwa semua keberhasilan, keselamatan, kekayaan, dan lain sebagainya itu semua berasal daripada Tuhan. Amin. Karena itu, jika kita berpikir demikian, maka saya percaya kita tidak akan menjadi orang yang angkuh. Kita tidak akan menjadi orang yang sombong. Seorang profesor Steinberg dari Jerman berkata demikian, jika memori otak manusia dibuat dalam bentuk komputer, saudara, maka kita membutuhkan ruang besar dunia ini untuk menampung super komputer yang canggih yang bisa menandingi otak manusia. Kenapa, saudara? Karena otak manusia ini luar biasa. Ya, dan otak yang luar biasa ini kalau nggak tunduk pada Kristus, kalau nggak tunduk untuk mengasihi sesama, kalau nggak tunduk untuk saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan, kita akan menjadi manusia yang sombong luar biasa. Karena itu harus memiliki pikiran yang positif, pikiran yang baik. Einstein berkata demikian, saudara. Rata-rata manusia itu hanya memanfaatkan 2% kemampuan otaknya. Ya. Ada banyak orang itu hidup tapi otaknya nggak digunakan dengan maksimal. Bahkan Henry Ford berkata begini, berpikir adalah pekerjaan yang paling berat, makanya hanya sedikit orang yang mau melakukannya. Ya, kan nggak semua orang jadi penemu, karena berpikir itu adalah pekerjaan yang paling berat. Saudara pernah lihat orang, ayo kamu kerjakan tugas ini, kamu pikirkan, aduh saya malas berpikir ya. Aduh jangan saya lagi, saya mau tercapek. Saudara pernah lihat di Facebook ada anak kecil yang dia salah, aduh ma, otakku ya, ini otakku. Ada yang baru itu saya kirimin teman kemarin, saya nggak sempat nonton, tapi kayaknya lucu juga itu. Jadi dia disuruh berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus 11 dia lupa. Dia nangis, aduh, otak, kembali ke pikiranku.
Saudara, ayo kita miliki pikiran yang benar. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki pikiran yang benar. Dan pikiran yang benar itu caranya bagaimana? Ada 3 poin yang saya bagikan kepada saudara. Yang pertama apa? Masih ingat? Masih ingat saudara? Tidak ingat? Yang pertama adalah pikiran yang ditundukkan kepada Kristus. Yang kita musik belum maju. Yang kedua apa? Yang kedua adalah pikiran yang ditundukkan kepada sesama, melakukan yang terbaik bagi orang lain. Dan yang ketiga adalah pikiran yang apa saudara? Tunduk, tidak apa untuk merendahkan orang lain, tidak merendahkan orang lain, tapi menganggap orang lain penting. Nah, saya percaya kalau saudara lakukan ketiga hal ini, inilah pikiran yang benar yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya minta pemain musik maju ke depan. Saudara, Tuhan mau kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Ya, pikiran yang benar yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, saya mau beritahu kepada saudara, ketika seseorang mengikut Tuhan Yesus, maka sebenarnya ia tidak bisa lagi hidup wajar. Saya ulang sekali lagi. Ketika saudara dan saya mengikut Tuhan Yesus, mengambil keputusan untuk mengikut Yesus, maka sebenarnya kita itu tidak bisa lagi hidup dengan wajar. Tidak lagi bisa hidup wajar, saudara. Mengapa? Sebab fokus dan orientasi hidup kita bukan lagi menjadi sedikit berubah, tetapi harus berubah total seperti Kristus. Amin. Karena itu orang percaya tidak boleh hanya mengambil beberapa hal saja dalam kehidupan ini, comot sana, comot sini, lalu dipakai untuk mementingkan diri sendiri. Tetapi kita harus melakukan semua firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang sanggup mengubah saudara dan saya. Ya, karena itu mari kita miliki pikiran Kristus, ubah secara total hidup kita, mulai dari pikiran kita. Makin berdiri saudara. Haleluya.